Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Cantika Putri dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan bahas materi tentang mikrotik akses. Yang pertama ada metode akses mikrotik router OS. Untuk mengakses mikrotik baik real device atau router OS, yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengakses mikrotik dan digunakan langsung di PC berbasis CLI. Nah, di sini ada serial console, remote server, atau telnet SSH, ada Winbox. Nah, Winbox ini adalah sebuah software yang paling familiar berbasis CLI dan PUI. Nah, di sini juga ada FTP, Quickset and Wi-Fi, HTTP, MAC, Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, ada MikroTik, TikUp. Untuk mengkoneksikannya yaitu di Android atau iOS. Oke, di sini materi yang kedua yaitu ada akses router board with Winbox. Cara paling mudah ketika mengakses dan mengkonfigurasikan dalam mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows. Terkait macOS dan Linux bisa digunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by MAC and IP address. Jika kalian perhatikan pada gambar, terlihat tampilan Winbox. Untuk mengakses router board menggunakan Winbox, kita dapat menggunakan IP address dan MAC address untuk usernya yaitu admin dan untuk passwordnya yang sudah kalian buat. Di sini saya akan coba mempraktekannya. Namun, sebelum itu kalian aktifkan mikrotiknya terlebih dahulu. Lalu kalian masuk ke Winbox. Sini kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kalian bisa pilih MAC address-nya, lalu pada bagian login kalian ketik admin di sini ya. Lalu passwordnya yang sudah kalian buat. Oke, lalu kita connect. Nah, di sini sudah berhasil mengakses router OS menggunakan Winbox. Oke, kita lanjut. Oke, materi yang ketiga ada akses router board, yaitu pengenalan hostname dan IP address. Jadi saya akan mengganti nama pada router board dan memberikan IP address pada router board. Kita buka Winbox. Oke, kita klik pada menu sistem. Lalu setelah itu identity. Nah, di sini kalian isi nama bebas ya, sesuai keinginan kalian. Misalkan lalu apply dan oke. Untuk memberikan IP address, kita klik menu IP. Nah, lalu ke addresses. Di sini kita klik new, baru kita masukkan IP-nya. Oke, untuk interface-nya yaitu header 2. Apply, lalu oke. Untuk materi yang keempat ini adalah tampilan Winbox. Di sini kalian kembali dulu ya yang tadi. Setelah itu ini adalah tampilan awal dari Winbox. Terdapat connect to atau sebuah tanda jika kita akan menghubungkan dengan MAC address atau IP address. Untuk login yaitu admin, untuk password itu yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu terdapat menu MAC address. Di sini ya. Ini adalah sebuah MAC address dari router OS yang saya buat, lalu terdapat IP address atau alamat dari router board tersebut. Identity itu sebuah hostname dari router board. Nah, di sini ada yang pertama ada Quickset. Digunakan untuk mengkonfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar, seperti IP address hanya dalam satu layar saja. Di sini ada WiFi, ada user manager, dan di dalam wireless ini ada Capsman digunakan sebagai controller jika terdapat banyak akses point. Misalnya di sini terdapat 100 akses point, bagaimana akses point tersebut dikontrol dalam satu mikrotik. Lalu ada interface digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet. Di sini juga ada wireless.
Digunakan untuk konfigurasi wireless, extreme, dual, dan sebagainya. Ada WireGuard, ada Bright untuk menggabungkan port di mikrotik menjadi satu network. Bisa juga menggunakan wireless pitching dan lain-lain. Nah, untuk fitur mesh digunakan untuk konfigurasi pada wireless mesh. Terdapat juga pada menu IP. Di sini yang sering digunakan untuk konfigurasi mulai dari IP address, DHCP client, server, DNS, firewall, hotspot, dan sebagainya, terutama pada address untuk memberikan alamat. Firewall digunakan untuk pelindung sebuah mikrotik. Selanjutnya ada IPv6, ada MPLS, digunakan untuk mengatur interface yang akan digunakan. Terdapat juga menu routing. Untuk menu routing tersendiri digunakan untuk konfigurasi dynamic routing protokol seperti BVD, BGP, filters, MMI, OSPF, dan lain-lain. Lalu ada sistem sini yang sering digunakan reset configuration untuk menghapus sebuah konfigurasi, lalu terdapat juga reboot, login, dan jam. Untuk GWS, di sini untuk konfigurasi bandwidth management. Selanjutnya ada .x, ada files. Nah, untuk menu files ini merupakan UI hard disk dari mikrotik. Biasanya untuk membackup file konfigurasi terdapat juga IoT. Di sini ada log. Nah, di sini aktivitas router dalam bentuk login. Lalu ada radius, digunakan untuk radius klien. Terdapat juga tools untuk bandwidth test. Di sini banyak untuk fitur radius. Untuk menu terminal, itu jika ingin mengkonfigurasi dengan terminal atau CLI. Itu menu-menu pada Winbox. Dari selanjutnya yaitu akses virtual mikrotik with Winbox. Di sini ada Pinet Lab, lab alat emulator jaringan paket. Nah, di sini kalian persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router, connect virtual mikrotik using Winbox. Di sini kita akan praktekannya langsung. Nah, jadi caranya kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Jika sudah login, kalian bisa klik kanan, lalu ke node, kita pilih mikrotik. Nah, di sini kita default saja ya. Oke, kita save. Kita tambahkan networknya. Di sini kita pilih type-nya yang cloud 1 aja. Oke, kita save. Nah, lalu kita sambungkan. Nah, ini sudah bisa ya. Untuk memasukkan mikrotiknya, kalian bisa menggunakan WinSCP. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasinya. Nah, kemudian di sini kalian isi pilih SCP. Lalu untuk hostname-nya itu IP yang ada di Pinet 192.168.179.134. Username-nya kita pakai root dan password-nya password kalian masing-masing. Oke, kita enter, lalu kita tunggu. Nah, di sini kalian pilih ini, lalu kalian pilih OPT, Unit Lab, lalu Add-ons, dan QEMU. Oke, kalian klik kanan, lalu pilih New, lalu Directory. Di sini kalian masukkan saja namanya, misal mikrotik. Nah, lalu oke. Di sini kalian klik 2 kali. Nah, lalu kalian pilih file mikrotiknya. Kita coba saja. Sini kita cari.
Nah, kalau sudah ketemu, klik kanan lalu upload. Oke. Nah, di sini sudah jadi ya, sudah ada. Lalu kalian hapus namanya. Lalu kalian ganti menjadi hda.kicau2, lalu enter. Nah, di sini sudah jadi, lalu kalian tinggal login saja ke pinetnya. Oke, setelah itu akses router board with Wi-Fi. Wi-Fi diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6. Support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router board via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Di sini ada quick set. Konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Sini ada IP modem, ada IP mikrotik, ada range DHCP client, dan di sini ada password mikrotik. Oke, selanjutnya di sini ada remote access telnet SSH. Based on Terminal Command Line Interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Konsol, Now Terminal atau Winbox, dan terminal Webfile. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remoter client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Sini ada contoh tampilannya. Lalu selanjutnya ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remoter via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115.200, data bits 8, parity none, stop bits 1, dan flow control none. Sini ada gambarnya. Lalu next. Nah, di sini ada serial console. Yang pertama masuk ke terminal seperti PuTTY, lalu pilih connection, type serial, dan sesuaikan serial LAN COM yang dapat dilihat oleh device manager. Lalu speed, baud rate 115.200 khusus perangkat mikrotik. Oke, di sini ada gambarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.